Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Nindya Peruseri dari kelas fase 10-7. Jadi saya akan membuat tugas bahasa Indonesia tentang puisi baru dan puisi kontemporer dengan menjelaskan ciri-ciri dan contoh dari jenis tersebut dengan cara menutup mata. Saya akan menjelaskan yang pertama tentang puisi baru. Ciri-ciri dari puisi baru yaitu tidak terikat aturan ketat, terdapat nama pengarang, gaya bahasa dinamis, dan tema beragam. Puisi baru ini dibagikan menjadi dua kelompok berdasarkan bentuk dan berdasarkan isi. Berdasarkan bentuk yaitu ada balada. Ciri-cirinya yaitu terdapat rima AB, AB, BC, B, dan rima AB, AB, BC, BC. Terdapat 3 bait 8 larik. Contohnya yaitu balada Pembungkus Tempe karya W.S. Rendra. Fermentasi asa, mengharap sempurna, bentuk utuh nan konyol, rasa karsa tempe. Pembungkus yang berjasa, penuh kisah bertulis duka lara, dibuang tanpa dibaca. Pembungkus tempe bukan plastik tapi kertas usang tak terpakai. Masihkah ada yang membelai sebelum membuangnya? Yang kedua adalah elegi, suatu puisi dengan suasana sedih. Terus biasanya berisikan tentang kesedihan ataupun kehilangan dan menggunakan diksi yang tidak memotivasi. Contohnya itu Hampa karya Chairil Anwar. Sepi di luar, sepi menekan mendesak. Lurus kaku pohonan tak bergerak. Sampai ke puncak, sepi merenggut. Tak satu kuasa melepas renggut. Segala menanti. Sepi. Tambah ini menanti jadi mencekik. Membesar mencekung pundah. Sampai binasa segala. Belum apa-apa. Udara bertubah, setan bertampi. Ini sepi terus ada dan menanti. Yang ketiga ada himne, yaitu satu puisi yang berisikan pujian, rasa hormat pada Tuhan, pahlawan ataupun tanah air, dan biasanya dilantunkan dengan pantun ataupun lagu. Contohnya yaitu Tiada Kata Lain karya Armajin Pane. Tuhan, tiadakah kata lain akan menyatakanmu? Kata tiada pernah di bibir orang lain selain daripadaku. Namamu ringkas sederhana, tapi kau Tuhan meluas dunia dan baka. Kekasihku, tiadakah kata lain akan menjemputkanmu? Kata tiada pernah digusipkan orang lain daripadaku. Sebutkan kepadamu, tapi adikku, kau meresap di seluruh rasa hidupku. Terus ode yaitu puisi dengan menggunakan bahasa Anggun, biasanya berisikan tentang renungan tentang kehidupan. Terus biasanya juga berisi tentang pujian. Contohnya itu Ibu Kartini karya dari W.S. Rendra. Ibu Kartini bunga bangsa, harum mewangi sepanjang masa. Meski kini engkau tiada, harum muliamu tetap terbawa. Tetap abadi hingga masa kini. Meski kau tak hidup kembali, serasa hati kau masih ada, masih bicara, masih berkata. Jasamu takkan kulupa. Terus ada epigram, itu puisi singkat, puisi berisikan nasihat, terus bahasa mudah dipahami. Contohnya itu Sajak Ajaran Hidup karya Separdi Djoko Damono. Hidup telah mendidikmu dengan keras,
agar bersikap sopan. Misalnya buru-buru meletakkan topi atau sejenak menundukkan kepala. Jika ada jenazah lewat, hidup juga telah mengajarimu merapikan rambutmu yang sudah memutih, membetulkan letak kacamatamu, dan menggumamkan beberapa lirik doa. Jika ada jenazah lewat, agar masih bisa dianggap menghormati lambang kesedihan diri. Terus ada romansa, itu menggunakan bahasa yang indah. Terus biasanya berisikan tentang kisah percintaan, rasa rindu, bahagia, ataupun lainnya. Contohnya itu Optimisme, karya dari W.S. Rendra. Cinta kita berdua adalah istana dari porselen. Angin telah membawa kedamaian, membelitkan kita dalam pelukan. Bumi telah membawa kekuatan, karena kita melangkah dengan ketegasan. Muriahku, hati kita berdua adalah pelangi selusin warna. Terus satir, yaitu puisi yang berisikan sindiran dan menggunakan humor untuk menyampaikan kritik. Contohnya Aku Bertanya, karya W.S. Rendra. Aku bertanya, tapi pertanyaan-pertanyaanku mendengkurkan jidat penyair-penyair salon yang bersajak tentang anggur dan rembulan, sementara ketidakadilan di sampingnya dan 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan termangu-mangu dalam kaki dewi kesenian. Jenis puisi berdasarkan isi, yaitu yang pertama distikon, puisi dengan 2 baris dalam 1 bait. Contohnya yaitu Hutan Karet, karya Djoko Punirbo. Daun-daun karet berserakan di hamparan waktu. Monyet-monyet di lahan-lahan, suara kalong menghalau petang. Di pucuk-pucuk ilang belalang berloncatan di semak-semak rindu. Dan di semak-semak rindu. Dan sebuah jalan melingkar-lingkar membelit kenangan terjal. Sesaat sebelum surya berlalu, masih ku dengar suara beduk bertalu-talu. Terus yang kedua adalah Tarzima, yaitu puisi dengan 3 baris dalam 1 bait. Contohnya yaitu Aku Ingin, karya Sapardi Djoko Damono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat disampaikan. Kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan. Awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Kuatren, puisi dengan 4 baris dalam 1 bait. Contohnya yaitu Hujan Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono.
Tak ada yang lebih indah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih indah dari tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya, yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak tersampaikan diserap pohon bunga itu. Yang selanjutnya adalah Queen. Puisi dengan 5 baris dalam satu bait. Contohnya yaitu Gunda, karya Ita Fathia. Di gelapnya malam yang sunyi ini, kegundahan menyelimuti. Tak ayal sanubari menjerit, jika kakimu meninggalkan jejak di tanah, maka senyummu meninggalkan jejak di hati. Selanjutnya yaitu Sektet, puisi dengan 6 baris dalam satu bait. Contohnya Ranjang Ibu, karya Djoko Pinurbo. Ia gemetar naik ke ranjang, sebab menginjak ranjang serasa menginjak rangka tubuh ibunya yang sedang sembahyang. Dan bila sesekali ranjang berderak atau berderik, serasa mendengar gemeretak tulang ibunya yang sedang terbaring sakit. Selanjutnya adalah Septima, puisi dengan 7 baris. Contohnya itu Jalan Berliku, karya Rompis. Kau dan aku menyusuri jalan berliku, kerikil tajam sakiti kedua kakiku, angin dingin menusuk tubuhmu. Akankah kita berhenti sampai di sini, atau kita saling melengkapi? Dan aku ciptakan kehangatan api, kau menyematkan kain menjadi alas kaki. Selanjutnya stanza, puisi dengan 8 baris dalam satu bait. Contohnya lagu Angin, karya W.S. Rendra. Jika aku pergi ke timur, arahku jauh, ya ke timur. Jika aku masuk ke hutan, aku disayang, ya ke hutan. Aku dan kakiku adalah hatiku. Sekali pergi menolak rindu,
ada pedih, duka, dan air mata biru, tapi aku menolak rindu. Soneta, suatu puisi dengan 4 satu puisi 2 bait pertama itu 4 baris, 2 bait kedua itu 3 baris. Baik, selanjutnya yaitu puisi kontemporer. Ciri-cirinya yaitu bebas berekspresi, kreativitas, dan juga menggunakan bahasa antromorfisme, gaya bahasa yang menggunakan pergantian tokoh manusia sebagai aku lirik dan benda. Contohnya jenis puisi kontemporer yaitu yang pertama puisi mantra. Puisi mantra itu ciri-cirinya berikan efek kemanjuran, terus masuk ke dunia misteri. Contohnya Shanghai Karya, Separji, Cao Cao. Terus yang kedua ada Embeling, itu ciri-cirinya kritik sosial kepada pemerintahan ataupun sindiran kepada penyair-penyair jenis lain. Contohnya yaitu Nelayan Kerajaan Sukmantoro. Nelayan, di tengah laut seorang nelayan berseru, Tuhan bikin laut, beta bikin perahu. Tuhan bikin angin, beta bikin layar. Tiba-tiba perahunya terguncang. Beta main-main, Tuhan sungguh-sungguh. Terus yang ketiga adalah puisi tanpa kata, yaitu puisi ciri-cirinya tanpa kata, fokus pada simbol. Terus contohnya yaitu Pupus dari karya Abdul Malik. Maknanya yaitu seorang yang tidak pasti, namun ketika mendapatkan jawaban dari sesuatu yang dia harapkan namun tidak sesuai harapkan, maka pupuslah harapan ia tersebut. Terus ada puisi minim kata, katanya terbatas, tidak terikat pada unsur puisi tertentu, terus terdapat makna tersembunyi. Contohnya itu Communication Gap karya Remy Liado. Ya Tuhan, 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 hantu, 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 hantu. Maknanya tuh kayak Tuhan tuh tempat berharap, terus manusia tuh ya pastinya nanti lama-lama menjadi hantu. Terus ada puisi multilingual, yaitu puisi yang menggunakan bahasa asing, berbagai macam bahasa. Contohnya itu Dua Jembatan, Merah Bau, dan ASMK karya dari Remy Liado. Mengapa orang mau mendengarkan Apollinaire yang berkisah tentang kebohongan dunia? At Sauce Le Pound Merah Bau Colle Le Saint et Nous Amours. Mengapa tak mau mendengarkan Remy Fasilado yang berkisah tentang kejuruan dunia? Neng misal kretek ASMK iku wake ubele Cino. Terus ada puisi tipografi, yaitu puisi yang menggunakan berbagai macam bentuk, terus kreativitas.
Terus ada puisi suprakata yang puisi yang balik-balikan kata. Contohnya yaitu Sepi Saupi, karya dari Suparji Calzoum. Contohnya sepisau luka, sepisau duri, sepikul dosa, sepisau duka, serisau diri, sepisau nyanyi, sepisau upas, sepisau panya, sepisau sepi, sepisau pas, sepisau pawi, sepikul diri, keranjang diri, sepisau pas, pisau pi, sepisau pas, pisau pi, sampai pisaunya dalam bernyanyi. Terus ada idiom baru, yaitu suatu puisi dengan puisi yang menggunakan bahasa baru. Contohnya Jadi, karya dari Suparji Calzoum. Jadi, tidak setiap derita jadi luka, tidak setiap duri jadi duri, tidak setiap tanda jadi makna, tidak setiap tanya jadi ragu, tidak setiap jawab jadi sebab, tidak setiap seru jadi mau, tidak setiap tangan jadi pegang, terus tidak setiap luka jadi kaca, memandang kau pada wajahku. Terus yang terakhir yaitu puisi konkret. Puisi yang menampilkan visual seperti tipografi dan lain-lainnya. Baik, itu saja video tugas dari saya. Maaf apabila macet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.